Pernahkah kita benar-benar membayangkan bagaimana detik-detik terakhir sebelum kematian tiba, saat napas yang biasanya terasa ringan, tiba-tiba menjadi berat? Jantung berdetak semakin lambat, dan pandangan mulai kabur meninggalkan dunia yang selama ini kita cintai? Apa yang sebenarnya terjadi di momen itu? Apakah semuanya langsung gelap, ataukah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekat, menunggu, memanggil kita? Bagaimana rasanya ketika tubuh masih terbaring, tetapi ruh perlahan mulai berpisah? Ketika suara keluarga terdengar samar, namun hati justru sibuk menghadapi kenyataan yang tak bisa ditunda. Detik itu bukan sekadar akhir kehidupan. Ia adalah gerbang menuju alam yang berbeda. Gerbang yang pasti akan kita lewati, cepat atau lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah, tempat kita merenungi kehidupan, kematian, dan bekal menuju akhirat dengan hati yang lebih sadar. Di channel ini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tetapi pengingat agar kita tidak terlena oleh dunia yang sementara. Karena sejatinya, setiap detik yang kita jalani sedang mendekatkan kita pada satu kepastian, kematian. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Siapa tahu, video ini menjadi pengingat yang mengubah hidup kita sebelum terlambat. Detik-detik terakhir sebelum kematian bukanlah momen yang datang secara tiba-tiba, tanpa tanda. Dalam banyak kejadian, ada fase perlahan yang dialami manusia saat tubuh mulai melemah dan bersiap menghadapi perpisahan antara ruh dan jasad. Nafas yang sebelumnya teratur mulai berubah menjadi pendek dan berat, seolah setiap tarikan terasa lebih sulit dari sebelumnya. Tubuh yang dulu kuat perlahan kehilangan tenaga, tangan dan kaki terasa dingin, dan kekuatan untuk berbicara mulai berkurang. Pada saat itu, kesadaran seseorang seringkali mengalami perubahan. Pandangannya bisa kosong, terkadang menatap ke satu arah, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang di sekitarnya. Ada yang mencoba berbicara namun lisannya keluh. Ada pula yang hanya terdiam dengan wajah yang penuh makna. Bukan karena tidak ingin berbicara, tetapi karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi merespons seperti biasa. Secara fisik, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang sangat jelas. Detak jantung melambat, tekanan tubuh menurun, dan energi yang tersisa terasa sangat sedikit. Dalam kondisi ini, seseorang biasanya lebih banyak berbaring, sulit bergerak, dan membutuhkan bantuan orang lain untuk sekadar berganti posisi. Nafas menjadi tidak teratur, kadang cepat, kadang sangat pelan, seakan tubuh sedang berjuang di batas terakhirnya. Namun, yang paling menyentuh adalah perubahan pada sisi batin. Banyak orang yang mendekati ajal tiba-tiba menjadi lebih tenang, atau sebaliknya, menjadi sangat gelisah. Ada yang mulai mengingat masa lalu, menyesali kesalahan, atau berulang kali menyebut nama orang-orang yang dicintainya. Sebagian lainnya justru lebih sering menyebut nama Allah, berzikir dengan suara lirih, seakan hati mereka sedang menyadari bahwa perjalanan di dunia akan segera berakhir. Di momen ini, ikatan dengan dunia perlahan mulai terlepas. Hal-hal yang dulu dianggap sangat penting seperti harta, jabatan, dan urusan dunia tidak lagi menjadi fokus utama. Kesadaran beralih pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini diyakini, namun jarang benar-benar dirasakan, bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Bahkan, orang-orang di sekitarnya sering merasakan suasana yang berbeda. Ruangan terasa lebih hening, waktu seakan berjalan lebih lambat, dan setiap detik terasa sangat berharga. Keluarga mulai berkumpul, doa dipanjatkan, dan harapan agar orang yang dicintai pergi dalam keadaan tenang menjadi satu-satunya keinginan yang tersisa. Inilah fase awal dari perjalanan menuju sakaratul maut. Sebuah fase yang mengingatkan kita bahwa manusia, sekuat apapun dirinya, tetaplah makhluk yang akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan pada detik-detik itu, tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain iman, amal, dan rahmat dari Allah. Saat sakaratul maut mulai terjadi, terdapat satu peristiwa besar yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun sangat nyata bagi orang yang sedang menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya. Kedatangan malaikat maut. Inilah momen yang sangat menentukan. Momen ketika batas antara dunia dan alam berikutnya mulai terbuka perlahan. Dalam banyak penjelasan para ulama, malaikat maut tidak datang dengan cara yang sama kepada setiap orang. Kedatangannya disesuaikan dengan keadaan iman dan amal seseorang selama hidup di dunia. Bagi hamba yang beriman, yang menjaga syalat, memperbanyak dizik, dan berusaha taat kepada Allah, kehadiran malaikat maut bukanlah sesuatu yang menakutkan.
Justru sebaliknya, ia datang dengan membawa ketenangan dan kabar yang menenangkan hati. Di saat itu, hati orang beriman seringkali menjadi lebih damai. Wajahnya terlihat tenang, bahkan ada yang tersenyum meski tubuhnya lemah. Rasa takut terhadap dunia mulai menghilang, digantikan dengan perasaan pasrah dan harap kepada rahmat Allah. Seolah-olah ada ketenangan yang turun ke dalam hatinya, membuat detik-detik terakhir terasa lebih ringan meskipun fisik sedang dalam kondisi sangat lemah. Namun berbeda dengan orang yang sepanjang hidupnya jauh dari mengingat Allah. Ketika malaikat maut mendekat, hati bisa dipenuhi kegelisahan yang luar biasa. Nafas menjadi semakin berat, wajah tampak tegang, dan tubuh gelisah seperti sedang menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Bukan karena malaikat maut menakutkan bagi semua orang, tetapi karena hati yang tidak siap menghadapi kenyataan bahwa kehidupan dunia akan benar-benar berakhir. Pada fase ini, tabir antara dunia dan alam gaib mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Orang yang sedang sakaratul maut terkadang terlihat menatap ke satu arah, seolah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain di sekitarnya. Ada yang mencoba berbicara kepada sosok yang tak terlihat, ada pula yang matanya mengikuti gerakan di ruang kosong. Keluarga mungkin tidak memahami apa yang terjadi, tetapi bagi dirinya, itu adalah pengalaman yang sangat nyata. Secara batin, jiwa mulai merasakan perpisahan dari dunia yang selama ini ditempati. Ikatan terhadap harta, keluarga, dan segala urusan dunia perlahan dilepaskan. Kesadaran berpindah dari urusan dunia menuju perjalanan panjang yang akan segera dimulai. Disinilah keimanan seseorang benar-benar diuji, karena tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali rahmat Allah dan amal yang pernah dilakukan. Bagi orang yang banyak berbuat baik, momen ini bisa menjadi saat penuh harapan. Hatinya dipenuhi keyakinan akan janji Allah. Lisannya mungkin masih berusaha mengucap kalimat tauhid, dan air mata bisa mengalir bukan karena takut, tetapi karena kerinduan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Sebaliknya, bagi yang lalai, detik-detik ini sering dipenuhi penyesalan yang sangat dalam. Ia mulai menyadari bahwa waktu telah habis, sementara kesempatan untuk memperbaiki diri sudah hampir tertutup. Inilah saat yang sangat agung dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidak ada kekuasaan, kekayaan, atau kedudukan yang mampu menunda kedatangan malaikat maut, walau sedetik. Ketika waktunya telah tiba, maka seluruh kehidupan dunia yang panjang akan terasa sangat singkat. Dan pada momen itulah, manusia benar-benar menyadari bahwa perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara kehidupan di dunia hanyalah sebuah persinggahan sementara. Sakaratul maut adalah fase paling berat dalam perjalanan hidup manusia. Ia bukan sekadar momen menjelang kematian, tetapi sebuah proses yang sangat dalam, di mana tubuh, jiwa, dan kesadaran mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat ini kekuatan fisik benar-benar melemah, dan manusia berada di batas terakhir antara kehidupan dunia dan alam akhirat. Rasa yang dirasakan saat sakaratul maut sering digambarkan sebagai kondisi yang sangat dahsyat. Tubuh terasa lemah, seakan seluruh tenaga tersedot perlahan. Nafas menjadi tidak teratur, kadang panjang, kadang tersendat, dan terkadang terdengar berat. Dada terasa sesak, sementara tubuh sulit digerakkan. Bahkan untuk membuka mata atau menggerakkan bibir saja terasa sangat berat. Pada fase ini, lidah mulai sulit berbicara. Kata-kata yang ingin diucapkan tidak lagi mudah keluar. Banyak orang yang hanya mampu berbisik pelan, atau bahkan hanya menggerakkan bibir tanpa suara. Pendengaran masih ada, namun mulai melemah. Ia masih bisa mendengar suara keluarga yang mengelilinginya, doa yang dipanjatkan, dan tangisan orang-orang terdekat, tetapi tidak mampu merespons seperti sebelumnya. Secara batin, sakaratul maut adalah momen ketika kesadaran manusia mulai berpindah dari dunia menuju akhirat. Banyak ulama menjelaskan bahwa pada detik-detik ini, manusia bisa melihat kilasan perjalanan hidupnya, kenangan masa lalu, kebaikan yang pernah dilakukan, dosa yang pernah dikerjakan, dan kesempatan yang pernah disia-siakan. Semua seakan hadir kembali dalam ingatan terakhir. Perasaan penyesalan sering muncul, terutama terhadap waktu yang terbuang dan ibadah yang dilalaikan. Selain itu, jiwa juga mulai merasakan keterpisahan dari jasad. Ada sensasi berat yang perlahan naik dari ujung kaki menuju ke atas, seolah kehidupan dalam tubuh ditarik sedikit demi sedikit. Tangan dan kaki terasa dingin, kemudian diikuti bagian tubuh lainnya. Pandangan mata bisa menjadi tajam ke satu arah, lalu perlahan melemah,
Seakan fokusnya tidak lagi pada dunia di sekitarnya. Bagi orang yang beriman, meskipun sakaratul maut tetap terasa berat, ada ketenangan yang menyertai. Hatinya lebih mudah menerima keadaan, dan lisannya berusaha mengingat Allah. Dizikir, istighfar, dan kalimat tauhid menjadi kalimat yang paling diharapkan terucap di saat terakhir. Rasa sakit yang ada seakan diiringi dengan harapan akan ampunan dan rahmat Allah. Namun, bagi orang yang jauh dari mengingat akhirat, sakaratul maut bisa menjadi momen yang sangat menakutkan. Hatinya gelisah, pikirannya kacau, dan rasa takut menghadapi sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya menjadi sangat besar. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan dunia yang selama ini dikejar akan benar-benar ditinggalkan. Sementara bekal untuk akhirat mungkin belum cukup. Yang paling menggetarkan adalah kesadaran bahwa waktu sudah hampir habis. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki kesalahan. Semua amal telah dicatat, semua pilihan telah ditetapkan. Detik demi detik terasa sangat panjang. Namun pada saat yang sama, begitu cepat berlalu. Sakaratul maut menjadi pengingat nyata bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Sehebat apapun seseorang di dunia, pada akhirnya ia akan merasakan fase ini. Dan di momen inilah keimanan, amal, dan ketulusan hati menjadi penentu bagaimana seseorang menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya sebelum benar-benar memasuki alam yang kekal. Detik terlepasnya ruh dari tubuh adalah puncak dari seluruh proses sakaratul maut. Inilah momen paling menentukan dalam kehidupan manusia, saat hubungan antara jasad dan ruh yang selama puluhan tahun menyatu akhirnya dipisahkan oleh ketetapan Allah. Sebuah peristiwa yang sunyi namun sangat dahsyat dan tidak dapat dihindari oleh siapapun yang hidup di dunia ini. Pada saat itu tubuh masih terlihat berada di tempat yang sama, dikelilingi keluarga, namun hakikatnya telah terjadi proses besar yang tidak kasat mata. Ruh mulai ditarik secara perlahan dari dalam tubuh. Banyak ulama menjelaskan bahwa pencabutan ruh terjadi bertahap, dimulai dari ujung kaki, kemudian naik ke bagian tubuh lainnya, hingga mencapai dada dan tenggorokan. Inilah sebabnya, pada detik-detik terakhir, kaki sering terasa sangat dingin, lalu diikuti oleh bagian tubuh lainnya yang perlahan kehilangan kehangatan. Nafas menjadi semakin berat dan tidak teratur. Dada naik turun dengan pelan, seolah tubuh sedang berjuang mempertahankan kehidupan yang tersisa. Mata bisa terbuka setengah, kadang menatap ke satu arah dengan pandangan yang berbeda dari biasanya. Bagi orang yang menyaksikan, mungkin terlihat seperti tatapan kosong. Namun hakikatnya, pada momen itu seseorang sedang menghadapi realitas yang tidak dapat dilihat oleh orang di sekitarnya. Bagi orang yang beriman, detik terlepasnya ruh digambarkan sebagai proses yang lebih lembut. Ruh keluar dengan tenang, seperti air yang mengalir dari wadah tanpa hambatan. Hatinya dipenuhi ketenangan, dan wajahnya sering tampak damai meskipun tubuh sudah sangat lemah. Ada rasa ringan yang perlahan menggantikan rasa sakit, seakan beban dunia dilepaskan satu persatu. Dalam keadaan ini, harapan akan rahmat Allah menjadi penopang utama di saat terakhir. Sebaliknya, bagi orang yang banyak bergelimang dosa dan jauh dari mengingat Allah, proses terlepasnya ruh bisa terasa sangat berat. Jiwa seolah enggan berpisah dari tubuh dan dunia yang dicintainya. Rasa takut, gelisah, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Nafas tersengal, wajah menegang, dan tubuh bisa menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Ini bukan semata-mata karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena kesadaran bahwa kehidupan dunia yang selama ini dijalani benar-benar akan berakhir. Pada momen ini pula, ikatan manusia dengan dunia terputus secara perlahan. Harta yang dikumpulkan, rumah yang dibangun, dan semua yang selama ini dianggap penting tidak lagi memiliki arti. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah dilakukan dan keimanan yang dibawa hingga detik terakhir. Tidak ada keluarga yang bisa menggantikan, tidak ada kekayaan yang bisa menebus, dan tidak ada waktu tambahan untuk memperbaiki apa yang telah berlalu. Ketika ruh mencapai tenggorokan, itulah fase paling kritis. Lisannya hampir tidak mampu berbicara, namun hati masih merasakan. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk menuntun kalimat tauhid di dekat orang yang sedang sakaratul maut, agar kalimat terakhir yang keluar adalah kalimat yang paling mulia. Sebab detik terakhir adalah penentu awal perjalanan panjang di alam berikutnya. Dan ketika ruh benar-benar terlepas, maka berakhirlah seluruh urusan dunia. Tubuh yang sebelumnya hidup kini terdiam tanpa daya. Suasana yang tadinya penuh harap berubah menjadi hening. Tangisan keluarga mungkin pecah,
Namun bagi ruh yang telah pergi, ia telah memasuki fase baru dalam kehidupan yang hakiki. Sebuah perjalanan menuju alam barzah, tempat di mana kebenaran tentang kehidupan dunia mulai tampak dengan sangat jelas. Detik terlepasnya ruh bukan sekadar akhir kehidupan, tetapi awal dari kehidupan yang abadi. Momen ini menjadi saksi bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, dan setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta dengan membawa seluruh amal yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Ketika ruh telah benar-benar terlepas dari tubuh, maka berakhirlah seluruh perjalanan manusia di dunia. Tubuh yang sebelumnya bergerak, berbicara, dan merasakan kini terbaring diam tanpa daya. Tidak ada lagi tarikan napas, tidak ada lagi suara, dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki apa yang telah berlalu. Detik itu menjadi pemisah yang sangat jelas antara kehidupan dunia dan kehidupan setelahnya. Sesaat setelah kematian terjadi, manusia langsung memasuki fase baru yang disebut sebagai alam barzah, yaitu alam penantian sebelum hari kebangkitan. Disinilah seseorang mulai merasakan balasan awal dari amal perbuatannya selama hidup. Dunia yang selama ini begitu sibuk, penuh ambisi, dan dipenuhi urusan, kini terasa sangat jauh dan tidak lagi dapat dijangkau. Yang paling menyentuh adalah kesadaran yang datang setelah kematian. Banyak ulama menjelaskan bahwa pada saat itu manusia menyadari hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ia melihat dengan jelas bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, sementara akhirat adalah tujuan yang kekal. Segala sesuatu yang dahulu dikejar dengan penuh semangat, seperti harta, jabatan, popularitas, dan kesenangan dunia, ternyata tidak ada satupun yang ikut menemaninya di alam baru tersebut. Yang menemani hanyalah amal. Salat yang pernah dikerjakan, sedekah yang pernah diberikan, dizikir yang pernah dilantunkan, serta kebaikan-kebaikan kecil yang mungkin dulu dianggap sepele, kini menjadi sangat berharga. Sebaliknya, dosa yang dilakukan, waktu yang disia-siakan, dan ibadah yang ditinggalkan menjadi sumber penyesalan yang sangat mendalam. Bagi orang yang beriman dan banyak beramal saleh, fase setelah kematian bisa menjadi awal dari ketenangan. Kuburnya dilapangkan, hatinya diberi kedamaian, dan ia merasakan ketenteraman sebagai balasan dari keimanan dan amalnya. Ia seakan beristirahat dari lelahnya kehidupan dunia yang penuh ujian, menuju fase penantian yang penuh harap akan rahmat Allah. Namun, bagi mereka yang lalai dan jauh dari ketaatan, kematian justru menjadi awal dari kesadaran yang menyakitkan. Penyesalan datang dengan sangat kuat, karena ia menyadari bahwa kesempatan untuk bertaubat telah berakhir. Ia ingin kembali ke dunia, walau hanya sebentar untuk berbuat kebaikan, namun waktu tidak akan pernah diputar kembali. Semua amal telah ditutup, dan catatan kehidupan telah sempurna. Sementara itu, di dunia, keluarga dan kerabat mulai mengurus jasad, memandikan, mengkafani, dan mengantarkannya ke liang kubur. Tangisan dan doa mengiringi kepergian tersebut. Namun hakikatnya, orang yang telah meninggal sudah memasuki perjalanan yang tidak lagi dapat ditemani oleh siapapun. Hanya doa dan amal jariah yang masih bisa terus mengalir sebagai bekal setelah kematian. Momen ini juga menjadi pengingat yang sangat kuat bagi orang-orang yang masih hidup, bahwa suatu hari nanti, posisi yang sama pasti akan kita rasakan. Kita akan ditangisi, ditinggalkan, dan dibawa menuju tempat peristirahatan terakhir. Semua aktivitas dunia yang kita anggap penting akan terhenti seketika, dan kehidupan baru yang abadi akan dimulai. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah keadilan Allah berlaku dengan sempurna, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Setiap amal, sekecil apapun, akan diperlihatkan. Setiap kebaikan akan dibalas, dan setiap keburukan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, fase setelah kematian sejatinya adalah cermin dari kehidupan yang dijalani di dunia. Jika hidup diisi dengan iman dan amal saleh, maka kematian menjadi awal dari ketenangan. Namun jika hidup dipenuhi kelalaian, maka kematian menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Dan di titik inilah manusia benar-benar memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah kesempatan singkat untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal selamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, detik-detik terakhir sebelum kematian bukanlah kisah yang jauh dari kita. Itu adalah kepastian yang sedang berjalan mendekat, pelan namun pasti, kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Tidak peduli seberapa muda usia kita
seberapa sehat tubuh kita, atau seberapa sibuk kita dengan urusan dunia, ajal tetap akan datang tepat pada waktunya. Yang menjadi pertanyaan bukanlah kapan kita akan mati, tetapi dalam keadaan seperti apa kita akan menghadapinya. Apakah dalam keadaan mengingat Allah, atau justru dalam kelalaian? Apakah lisan kita dipenuhi di zikir, atau sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki salat, memperbanyak taubat, dan melunakkan hati yang mungkin selama ini keras oleh dunia. Jangan menunggu sakit untuk berubah, jangan menunggu tua untuk taat, dan jangan menunggu sakaratul maut baru ingin mendekat kepada Allah. Mari mulai dari hal kecil, perbaiki niat, jaga ibadah, dan perbanyak amal saleh selagi nafas masih ada. Jika video ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada orang yang kalian sayangi. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dipertemukan kembali di surganya.